Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang belum nyalakan lonceng notifikasi agar set ya guys, agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Sebelum mulai, angka baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Tanpa basa-basi, kita bacain novel Materback chapter 5, 9, 11, 11. Di sini diceritakan di tubuh rok dewa raksasa tin hitam puluhan juta suku batu kecil tersebar di mana-mana. Jika itu hanya suku batu kecil biasa, itu mungkin tidak dapat menghentikan pengikisan kekuatan tinta. Tetapi batu kecil ini semua suku tumbuh dengan kekuatan melahap matahari dan yin bulan. Ayo ada perlawanan alami terhadap kekuatan tinta. Selain itu, mereka memiliki persepsi yang sangat tajam tentang kekuatan tinta dan mereka menganggapnya sebagai musuh, sehingga segera setelah mereka dilepaskan, mereka akan membombardir dan menghancurkan tubuh roh raksasa tinta, sehingga roh raksasa tinta dapat langsung menyadarinya. Apa yang disebut 10.000 semut menyakitkan. Tidak peduli seberapa tidak bisa dihancurkan penampilannya, perlindungan di dalam tubuh masih sedikit lemah. Rencana awal Yang adalah mengorbankan semua klan batu tinta di alam semesta kecilnya yang berjumlah total 30 juta. Tetapi karena teknik rahasia dewa raksasa hitam, ia harus berhenti dalam pertempuran sengit seperti itu. Semakin lama waktu ditunda, semakin besar variabelnya. Oleh karena itu, setelah merasakan gerakan abnormal dewa raksasa hitam, ia membuat tindakan tegas untuk mengaktifkan catatan matahari dan bulan. Pada saat berikutnya, bulan juta pasukan batu kecil semuanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Dalam kegelapan yang sangat gelap, lingkungan kuning dan biru dua warna mulai mengalir dan berbaur, mengembangkan misteri pamungkas. Dalam kehampaan, Ahda sekali lagi menyapu dengan musuh yang terputus dan menghancurkannya ke arah awan. Pukulan ini sangat kuat, tepat di leher dewa raksasa hitam dan leher dewan lawan sedikit terpelintir. Pada saat yang sama, ekspresi yang sangat menyakitkan tiba-tiba muncul di wajah dewa raksasa tinta, seolah-olah dia sedang mengalami siksaan besar. Kemudian cahaya putih terang tiba-tiba meluap dari mulut dan hidungnya. Itu melolong kesakitan dan aumanya bergema di seluruh dunia, membuat semua orang mau yang mendengar suara ini ngeri. Cahaya putih terang tidak hanya lolos dari mulut dan hidung, tangan dan kaki patah para dewa raksasa hitam, dan bahkan tempat-tempat di mana ada bekas luka di tubuh. Sinar cahaya lahir dari udara tipis seperti link saber, tusuk dengan 10.000 pedang. Seiring dengan sebekas cahaya, sosok yang berlumuran tinta dan darah keluar dengan pistol. Itu adalah Yang. Dia menoleh dan melirik penampilan menyedihkan dewa raksasa tinta. Dia jelas merasa bahwa napas orang ini melemah. Ledakan putaran cahaya pemurnian ini bakal lebih kuat daripada efek pengorbanan klan batu kecil peringkat ke-8. Dapat dimengerti bahwa cahaya pemurnian yang meledak dari pengorbanan dari 2008 klan Chaos telah hanya menyelimuti dewa raksasa hitam, dan itu adalah serangan dari luar. Tapi sekarang cahaya pemurnian yang menyatu dengan puluhan juta kekuatan klan batu kecil meledak di tubuhnya, dan hampir semua kekuatannya diserap olehnya. Jadi, meskipun kualitasnya kurang, kualitasnya dewa raksasa hitam bahkan lebih besar. Ada bergegas lagi, meskipun kecerdasan spiritualnya mengkhawatirkan, naluri bertarungnya sangat kuat sebagai keluarga roh raksasa. Musuhnya sangat menyedihkan bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan dan masuk ke tubuh raksasa hitam dalam beberapa langkah. Di sebelahnya memegang lengan dan patah dan kaki yang patah, dia membanting seperti badai yang dahsyat, dan semua tempat di mana dia menyerang adalah pemandangan berdarah benar runtuh. Zona perang lainnya sedikit banyak dipengaruhi oleh cahaya pemurnian, dan hampir semua ras tinta yang terkontaminasi oleh cahaya pemurnian telah menderita tingkat kehilangan kekuatan tertentu. Setelah lebih dari 10 nafas, cahaya yang menyilaukan berangsur-angsur menghilang dan ketenangan aneh dirusak oleh pembunuhan dan kebisingan. Klan tinta yang tak terhitung melolong kesakitan, dan kekuatan tinta di permukaan tubuh terus mengalir tanpa terkendali keluar seperti jika tidak sengaja jatuh ke dalam panci. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin pasukan manusia yang sudah menyerang dengan kekuatan penuh kehilangan kesempatan? Cahaya pemurnian adalah bahaya besar bagi klan tinta, tetapi itu tidak berpengaruh pada ras manusia. Tentara tinta asli mati-matian melawan, dan banyak lagi front sulit untuk ditembus. Tetapi sekarang berbagai pasukan umat manusia memiliki peluang bagus ini, dan dalam satu upaya mereka dengan mudah menerobos garis pertahanan dan pasukan tinta yang membunuh dikalahkan. Yang sendiri tidak menyangka bahwa ini hanyalah pemuda dewa raksasa hitam, dan itu benar-benar menulis ulang tren perang sampai batas tertentu, dan hanya tidak
tahu berapa banyak korban manusia yang berkurang. Pada saat ini dia tidak memperhatikan medan perang kedua pasukan, tetapi menoleh untuk melihat ke suatu tempat di gampaan. Ke arah itu raksasa yang berdiri tegak adalah dewa raksasa hitam. Dewa raksasa berwarna tinta ini awalnya keluar dari tanah leluhur Roh Kudus. Ini juga yang dipegang bersama oleh Gyeongju dan Wukong selama ribuan tahun. Yang telah menanganinya beberapa kali itu tidak pernah melihat Yangke secara langsung, hanya karena dari sudut pandangnya tidak peduli seberapa kuat Yangke. Itu hanya semut, apakah itu semut yang lebih kuat atau semut yang lebih lemah, tidak ada bedanya. Namun kini dia akhirnya harus menghadapi semut yang diabaikannya karena kebenarannya semut memiliki kemampuan untuk melukainya. Meskipun itu dengan bantuan kekuatan dari luar, tatapan Yangke menyambut lengan dan paha roh raksasa berwarna tinta ini. Dan dia melihat bahwa lengannya telah robek dan satu pahanya telah menghilang. Tinta tebal dan darah dimuntahkan dari luka besar itu, seolah-olah ada dua lagi air mansur tinta dalam darah kegempaan. Pemandangannya luar biasa, dan lengannya yang hilang dipegang erat di tangannya oleh Ahda pada saat ini, dan pahanya yang hilang juga dipelintir di antara kedua kaki Ahda. Pada saat cahaya pemurnian pecah, orang ini memilih untuk mengikat ekornya dan melarikan diri. Yang sedikit menyeringgit hanya menilai dari luka robek di lengan dan paha dewasa raksasa hitam. Dia mengambil inisiatif untuk membuat luka seperti itu. Karena dia tidak bisa menyingkirkan pengekangan Ahda, jadi dia harus menggunakan tekad ini, metode kembalikan kebebasan. Yang diam-diam bersuka cita, tetapi untungnya ketika dia memanggilkan batu kecil peringkat ke-8, dia membuat mereka melekat pada roh raksasa tinta. Jika tidak, akan sangat mungkin untuk membiarkannya menghindari dampak paling langsung dari cahaya pemurnian. Meskipun tidak dapat memaksimalkan kerusakan cahaya pemurnian, dia telah kehilangan lengan dan kakinya karena itu. Dan yang dapat dengan jelas melihat bahwa aura lawannya telah banyak melemah. Meski berhasil menyingkirkan pengekangan Ahda dengan memotong lengan dan kakinya, cahaya pemurnian selalu memainkan peran besar. Ini hanya bisa dilakukan dengan kekuatan tinta kuat yang keluar dari permukaan tubuh lawan. Bisa jadi terlihat. Meski berhasil menyingkirkan pengekangan Ahda dengan memotong, dewa raksasa warna hitam seperti itu bukan lagi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menautkan dan putus asa sebelumnya. Yang mengangkat tangannya dan meraih tombak Changlong. Kekuatan jalanan bergetar dan sungai panjang waktu dan ruang keluar. Sungai panjang melingkar di tombak, memberi tombak Changlong lebih banyak spiritualitas yang tidak bisa dijelaskan. Ada, ayo pergi. Yang mendengus pelan memegang pistol di tangannya, momentumnya meningkat dengan mantap, dan dia telah menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun dalam pertempuran ini. Dia akhirnya bisa mengerahkan kekuatannya tanpa ragu. Yang kayak hati bersorak, jangan ragu untuk melepaskan belenggu yang terikat di tubuhnya. Oke, Ahdang